Melahirkan dan memiliki bayi adalah momen yang paling menggembirakan bagi orang tua. Apalagi di saat anak menjadi penyatu dan bentuk cinta dalam suatu rumah tangga. Setelah melangsungkan pernikahan, seorang istri yang hamil kemudian melahirkan bayi adalah hal istimewa untuk keturunan selanjutnya. Ketika seorang ibu telah melahirkan, akan ada banyak sekali yang akan mengucapkan selamat, mulai dari sahabat hingga rekan kerja. Ucapan untuk bayi baru lahir bisa menjadi suatu doa yang mungkin didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, lain lagi yang dialami seorang ibu yang bernama Heni. Sungguhlah malang nasib seorang ibu yang bernama Heni, berusia 40 tahun. Warga Jalan Penghulu, Dusun Penghulung, RT 04 RW 02, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk ini harus kehilangan bayinya yang baru lahir. Seorang ibu yang bayinya meninggal dunia diduga akibat kelalaian pihak Puskesmas Sijuk. Seorang ibu yang kehilangan bayinya yang baru saja dilahirkan harus menelan pil pahit karena kehilangan bayi yang dikandungnya. Menurut pengakuan Heni yang merupakan ibu seorang bayi laki-laki yang meninggal, sekiranya pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirinya beserta suaminya yang bernama Suryadi dan anak perempuannya menuju ke Puskesmas Sijuk untuk melakukan persalinan. Namun mirisnya, begitu sampai di Puskesmas Sijuk, kondisi Puskesmas Sijuk dalam keadaan gelap gulita. Dikarenakan pada malam itu, Kamis tanggal 17 Mei tahun 2023, jaringan PLN mati lampu. Dikarenakan melihat kondisi sang istri sudah mengalami kesakitan yang memuncak, bayi yang ada di dalam rahimnya akan segera dilahirkan. Suami Heni bergegas membuka pagar Puskesmas Sijuk. Meskipun pada saat itu kondisi gelap gulita, dengan bermodalkan penerangan lampu senter, suami Heni memapah istrinya masuk ke pekarangan puskesmas untuk meminta pertolongan. Seketika itu, datang sosok penjaga puskesmas membantu Ibu Heni. Meskipun ruangan puskesmas Sijuk diselimuti dengan kegelapan, tanpa ada penerangan listrik dari PLN, Ibu Heni beserta suami dan anaknya, serta penjaga puskesmas masuk ke dalam ruangan puskesmas desa tersebut. Sesampainya di ruangan dalam, sangatlah disayangkan, tidak ada satu orang pun bidan maupun dokter yang ada di puskesmas tersebut tanpa pertolongan seorang bidan ataupun seorang dokter. Dengan terpaksa, Ibu Heni harus berjuang melahirkan bayinya seorang diri. Sekiranya pukul 21 waktu Indonesia Barat, heningnya malam itu dibalut gelap gulita. Suasana terkoyak oleh tangisan seorang bayi laki-laki. Kegembiraan senantiasa tercermin di seraut Ibu Heni dan suaminya. Meskipun persalinan tersebut tanpa ada pertolongan dari pihak bidan maupun dari puskesmas Kecamatan Sijuk. Sekiranya pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, bayi yang baru saja dilahirkan beberapa jam yang lalu mengalami kondisi yang tidak wajar, menangis sepanjang malam. Melihat kondisi tersebut, suami Ibu Heni bergegas memanggil bidan untuk memastikan kondisi anaknya.
Sekiranya Kamis pukul 3 dini hari, tanggal 17 Mei tahun 2023, seketika yang semulanya bahagia menyelimuti pasangan Ibu Heni dan suaminya karena kelahiran seorang bayi. Namun kebahagiaan tersebut seketika terenggut. Kematian bayinya tak dapat dihindari. Sosok bayi dalam pelukannya seketika terbujur kaku, sudah tak bernapas lagi. Suasana yang tadinya dibalut kebahagiaan, kini berubah menjadi kesedihan. Derayan air mata yang membasahi pipinya. Sesungguhnya, setiap air mata yang jatuh dari diri seorang ibu memiliki berbagai makna. Mulai dari rasa sedih, titisan air mata Ibu Heni memiliki makna yang mendalam. Dirinya tak kuasa menghadapi kenyataan yang kini tersirat secara nyata. Gambaran nyata kondisi kalut secara refleks, suami Ibu Heni kembali bergegas memanggil bidan. Seketika bidan yang bernama Lina Nurindah bergegas menelpon dokter umum Puskesmas Sijuk. Namun, menurut pengakuan Ibu Heni, pihak bidan tidak berhasil melakukan panggilan via telepon seluler dari pihak dokter, dikarenakan HP dokter umum tersebut tidak aktif. Adanya kejadian tersebut membuat pihak keluarga Ibu Heni merasa tidak puas akan pelayanan pihak Puskesmas Sijuk. Ibu, namanya siapa, Bu? Ibu Heni. Ibu Heni warga mana? Akhirnya di Kampung Baru. Kayak tinggal di Sijuk. Oh gitu, Sijuk. Sijuk ya. Kemudian malam apa Pak Ibu waktu ke Puskesmas Sijuk tuh untuk melahirkan? Rabu. Tanggal 17. Malam? Tanggal 17. Ya, ceritakan Bu, gimana ceritanya? Ibu nyampe Puskesmas jam berapa? Dari rumah kan kan nggak menemui dokter kan malam itu lampu mati. Jadi kami HP bidan nggak online. Udah on kan dia hijau tuh di Tanjung kata dia sih. Oh, jadi begitu Ibu datang, Ibu hanya bertemu dengan Satpam. Kami Ya, kondisi Puskesmas tersebut gelap gulita. gelap. Oke, begitu sudah diterima Satpam, Ibu masuk ke Puskesmas. Ibu tidak melihat ada dokter ataupun perawat di situ, maupun bidan tidak ada. Oke, sudah berapa lama Ibu menunggu waktu itu? Kita 15 menit lah. 15 menit nunggu bidan. Namun sebelum bidan datang, Ibu sudah melahirkan. Sudah lahir, Bu ya. Kemudian setelah Ibu sudah lahir, bidan belum datang. Tindakan apa yang dilakukan oleh bidan ketika bidan datang? Dia, kan bayi sudah lahir, langsung dia ada di pintu, langsung nganuk ke aku, langsung nganuk bayi itulah langsung ya. Iya. Pas dia lagi nangis lah itu dalam posisi nangis langsung dia datang di depan pintu. Nah, kemudian Bu, bayi itu lahir sehat awalnya ya? Sehat lah nangisnya dia. Sehat. Nangis kan, kalau bayi nangis itu kan sehat. Oh, namun sekitar jam berapa itu mulai bayi itu nangis-nangis? Oh, dan enggak kalau baru lahir, nah dia setelah dipakai kan dibersihkan gitu, nah, dibaringnya dia yang enggak nangis lagi, itu diam dia. Diam. Nah, sekitar jam 1 atau setengah 2 aku enggak ngeliat jam, tinggal aku tanya-tanya ke laki aku, baru dia nangis tuh, nangis kising-kising. Terus setelah nangis, tindakan apa diambil oleh bidan tersebut? Panggil dokter kan, bidan dia ganti popok katanya, popok besar kata dia, nggak diganti popok. Terus? Tuh nggak ada, tuh aku sakit apa Bu?
bidan anak dia nih kata aku dia nangis terus gini. Enggak apa-apa bu kata dia kan, cuman mungkin dia ke lapangan baru lahir tuh misal. Itu masih kondisi puskesmas tersebut gelap gulita. Enggak lah, hidup lampu. Sudah hidup lampu waktu itu. Lah. Oh, kemudian ibu mengetahui bayi tersebut sudah meninggal tuh awalnya gimana? Dia kan nangis aku gendong. Terus seduk-seduk gitu kayak susah napas. Kayak ada apa di dalam mulut gitu hidung kan. Nah, berhenti kan diam. Tetap pikir dalam ada narik napas dari mulut napas. Sekitar 3 kali lah dalam mulut. Baru tidur tak ada gerak-gerakan. Ngaku pak ya bu, kan laki aku tuh. Dia lah dia hidup mungkin tadi kan bisa nangis tuh, dan tahu kan kan dari saat tidur dia pun. Oh iya kan, gendong terus lah dia tuh. Tidur nggak buan pujama kan di mulut hidung. Ketakuan otak lepas nak dia dalam renungan pun apa juga kataku kau panggil bidan pula. Aku gila diam begini tadi kan ada napas ada kan kalau diam langsung diambil dari kadang dia diberi pertolongan lah gitu di dalam hidung di dada itu kan minyak kayu putih di dia cuman tidak ada alat lain tuh kalau misal dengan jantung kayak apa. Sebelum itu ada ke dipantau dari bidan bu sebelum kejadian dia sesak tadi? Tidak ada. Udah ada pantauan bidan. Misal Oke. aku misal dilihat bang mulut kan ini Oke bu, dia serak-serak. kan ini bidannya datang ibu sudah melahirkan. Iya. Tindak bidan pada saat lahir itu apa yang dia lakukan bidan terhadap bayi itu bu? Adakah membuang, bisa kan ada lendir di hidung atau apa? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Jadi begitu lahir dibiarkan aja begitu, hanya bersihkan aja, tanpa ada pertolongan hal yang lain yang layaknya misalkan ada lendir sedot ya Karena kan? memang dia belum ada itu kalau berserak-serak ketinggalan ada. Jadi tidak dibersihkan. Dok, cuma bidan aja ya? Waktu ibu di sana itu melahirkan itu ada nggak dokter? Tidak ada. Jadi cuma 2 orang bidan. Iya. Itu pun datang telat, ibu sudah melahirkan, ya. Oke, setelah mengetahui dia meninggal, nah, terus tindakan apa yang dilakukan oleh bidan? Tidak ada, cuma kalau ada dia telepon dokter kan. Paginya. Nah, setelah dia itu tuh udah kata dia ada tangguh Reni kan. Tidak ada yang itu kayak tidak diangkat atau tidak aktif HP itu. Tidak susah amat dia. Oh, jadi waktu itu begitu melihat bayi itu sudah tidak bernapas, bidan menelpon Iya. dokter. Iya. Namun handphone dokter tersebut tidak aktif. Ada yang tidak aktif, mungkin ada yang tidak diangkat kan misalnya. Oke, Bu. Dengan kurangnya pelayanan serta fasilitas juga yang tidak mendukung pada malam itu, juga keterlambatan daripada bidan dan juga dokter jaga pun tidak ada hingga pada akhirnya mengakibatkan bayi ibu meninggal. Nah, tanggapan ibu sendiri ini gimana terhadap pelayanan puskesmas Sijuk nih? Saya sih sangat kecewa sekali karena fasilitas malam itu tidak ada.